Pak Agus, saya mau minta tolong nih. Boleh, silakan, silakan. Saya punya kasus nih, studi kasus. Saya ingin minta tanggapan Pak Agus nih. Boleh. Terkait dengan kira-kira apa yang bakal Pak Agus ambil nih dalam studi kasus ini. Boleh. Saya bacakan dulu Pak Agus ya. Iya. Oke, anggap Pak Agus adalah kepala sekolah di SMA atau SMA. Kemudian ada guru, salah satu guru namanya Pak Dodi. Adalah seorang guru matematika di sekolah Pak Agus. Kemudian dia adalah guru yang kompeten, kemudian memiliki semangat belajar tinggi. Kemudian dia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti sama anak-anak, sama murid. Ya. Tapi ia memiliki beberapa masalah. Masalahnya yaitu tentang pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Bapak selaku kepala sekolah mendapat keluhan dari murid dan orang tua terkait dengan Pak Dodi itu sering marah-marah di kelas. Kemudian ia kecewa pada sikap atau kinerja anak-anak, kadang suka marah di kelas. Kemudian Bapak sendiri sudah menyampaikan keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga seringkali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pembelajaran RPP, kemudian membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapot siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan karena beliau dipakai sebagai kepanitiaan kegiatan studi tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Dan akhirnya di tahun ajaran Bapak sendiri memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja dengan Pak Dodi. Ya. Sampai situ ketangkep Pak Agus ya? Ketangkep. Saya lanjut Pak. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Bapak untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang membutuhkan. Bapak pun mengiyakan. Kemudian suatu hari Bapak mendapat email dari bagian SDM di sebuah sekolah yang meminta Bapak mengisi lembar kerja atau meminta rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi tersebut sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut untuk menjadi koordinator guru matematika. Di formulir ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas, Pak. Kira-kira Bapak akan mengisi dengan sebenar-benarnya atau Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan? Padahal Bapak tahu sendiri sekolah tersebut sangat membutuhkan, dan Bapak juga tahu Pak Dodi itu kondisinya di rumahnya memiliki 3 anak yang masih kecil, kemudian sangat membutuhkan pekerjaan. Kira-kira apa yang bakal Pak Agus lakukan selaku kepala sekolahnya? Yang pertama, saya akan melihat satu sisi positifnya Pak Dodi, yaitu sebagai guru dia baik, punya semangat untuk mendidiknya yang sangat tinggi, mudah dimengerti oleh anak-anak. Itu sisi positifnya. Sementara untuk sisi negatifnya, dia mempunyai pengendalian emosi yang kurang bagus, pengelolaan waktu juga kurang bagus, dan terakhir kemarin terbukti memanipulasi keuangan, biaya study tour. Untuk kondisi Pak Dodi yang harus membiayai anak-anaknya yang masih kecil, itu kita sebagai sisi manusia peduli, care. Tetapi saya mempunyai pertimbangan yang lain adalah kita bekerja itu harus jujur.
Jadi apabila saya merekomendasikan juga, ya harus jujur juga. Apa yang terbukti di lapangan faktanya ya saya berikan sejujur-jujurnya. Berarti apa adanya Pak ya? Apa adanya. Bukan saya tidak mau menolong Pak Dodi, tetapi sewaktu Pak Dodi melakukan hal itu, Pak Dodi harus bisa mengerti akan resiko di belakangnya. Ya dalam artian waktu memanipulasi uang biaya tadi itu, kan yang terkena itu bukan hanya Pak Dodinya sendiri pribadi, tapi kan itu atas nama institusi sekolah. Nah itu yang lebih malunya lagi gitu. Sementara pada waktu Pak Dodi mengajar juga banyak orang tua yang komplain, murid juga banyak yang komplain. Yang setelah saya koordinasi dengan para orang tua dan murid, ternyata tidak sesuai dengan keinginan beliau. Padahal kan kita sebagai pendidik harus sebisa mungkin melakukan pendekatan yang lebih persuasif istilahnya begitu. Jadi kalau saya di posisi untuk memberikan rekomendasi, akan saya isi formulir tersebut dengan berdasarkan fakta. Seadanya Pak ya? Sebenarnya Fakta di lapangan yang terjadi ya, seperti apa? betul, karena kejujuran itu yang paling utama dibandingkan dengan ilmu yang tinggi. Baik Pak, sampai sini saya sependapat dengan Bapak, pandangan Bapak yang memang karena kita berpikir ke depan Pak ya, jangka panjang. Betul. Karena ini akan membawa nama institusi Pak ya. Ya, atas nama institusi kita. Terus nanti juga di sekolah dia, misalkan saya bagusin nilainya atau rekomendasinya, nanti di sekolah sana ternyata beliau berbuat lagi, kan sama juga menjelekan institusi yang di sebelah sananya juga. Baik. Kalau secara prinsip berarti kita berpikir secara basis hasil akhir dan peraturan Pak ya? Iya, betul. Hasil akhirnya kita khawatir bahwa itu akan terulang lagi, betul Pak ya? Iya, betul. Karena kan kita sudah melakukan pembinaan 3 kali, menyampaikan pembinaan juga 3 kali, ternyata Pak Dodi tidak berubah, ya mungkin makanya kita memutuskan kontrak kerja dengan Pak Dodi. Baik Pak, untuk sementara itu dulu Pak ya. Iya. Studi kasus yang bisa kita bahas. Iya. Teks studi kasus selanjutnya kita akan bahas kembali. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.